Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang benda tunggal dan campuran. Tema 9, subtema 1, kelas 5, semester 2. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Menganalisis informasi pada iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Kalian dapat menjumpai berbagai jenis iklan di berbagai media. Misalnya, iklan suatu produk gadget yang muncul di televisi, internet, koran, atau bahkan spanduk di pinggir jalan. Iklan merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Iklan dapat ditayangkan pada media cetak seperti koran, majalah, atau juga dapat ditayangkan pada media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Coba kalian perhatikan gambar iklan di samping. Iklan pada gambar tersebut menggambarkan produk gadget yang bermerek Realme C15. Iklan tersebut mengajak pembaca untuk membeli gadget Realme C15 untuk memudahkan aktivitas mereka sehari-hari. Ada yang tahu nggak apa sih tujuan dari pembuatan iklan itu? Nah, jadi tujuan dalam pembuatan iklan yaitu agar masyarakat tertarik untuk membeli produk baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan pada iklan tersebut. Agar iklan tersebut dapat menarik konsumen, maka iklan tersebut perlu dibuat semenarik mungkin dan kreatif dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu iklan tersebut bersifat informatif, komunikatif, dan menggunakan kalimat singkat yang mudah dipahami oleh masyarakat. Iklan dapat dikatakan baik jika memiliki persyaratan yang baik, yaitu iklan bersifat objektif, jujur, jelas, dan dapat dipahami, tidak menyinggung pihak lain, dapat menarik banyak perhatian, serta dapat diterima oleh banyak orang. Di bawah ini merupakan contoh-contoh iklan yang beredar di internet. Selanjutnya, kita akan mempelajari zat tunggal dan campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang hanya terdiri atas satu zat saja. Zat tunggal juga dapat disebut sebagai zat murni. Zat tunggal ini terdiri dari atas unsur dan senyawa. A. Unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dipecah menjadi zat lainnya yang lebih kecil dan sederhana dengan menggunakan reaksi kimia. Unsur dapat ditemukan baik dalam bentuk padat, cair, dan gas. Contoh dari unsur yaitu emas dan gas nitrogen. Unsur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama unsur logam. Unsur logam merupakan zat padat, tetapi terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Contoh dari unsur logam antara lain nikel, besi, tembaga, seng, platina, dan emas. Yang kedua, ada unsur non-logam. Unsur non-logam secara umum merupakan penghantar panas yang buruk. Akan tetapi, memiliki satu unsur non-logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu grafit. Contoh dari unsur non-logam ini terdiri dari fluor, brom, dan yodium. Yang ketiga, unsur semi-logam atau metaloid. Unsur semi-logam ini memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Contoh dari unsur semi-logam yaitu ada silikon dan germanium. Selanjutnya, B. Senyawa. Senyawa merupakan zat yang terbentuk dari penggabungan dari beberapa unsur-unsur dengan pembagian tertentu. Contoh dari senyawa adalah air atau H2O. Air merupakan hasil dari penggabungan dari unsur oksigen dan hidrogen yang keduanya berbentuk gas. Namun, jika kedua unsur tersebut melebur menjadi satu, maka berubah menjadi cair. Contoh lain dari senyawa antara lain garam dapur dan urea. Yang kedua ada campuran. Campuran merupakan
kumpulan dari dua zat maupun lebih. Pada campuran ini, sifat-sifat dari zat asal masih tetap tampak. Pembentukan campuran ini terjadi tanpa reaksi kimia. Campuran dapat dibedakan menjadi homogen dan heterogen. A. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang komposisinya merata dan tercampur dengan sempurna. Pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran homogen yang dapat dikatakan dengan larutan. Contoh dari campuran homogen ini antara lain garam dilarutkan dengan air yang panas. Perhatikan gambar berikut. Jika mencampurkan air panas dengan garam di gelas dan diaduk, maka semakin lama garam tersebut akan melebur menjadi satu dengan air panas. Contoh lainnya adalah sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Dalam larutan, zat yang berjumlah lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut atau salut. Zat yang berjumlah lebih banyak dari zat-zat lainnya disebut sebagai pelarut atau solvan. B. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang komposisinya tidak merata dan tidak tercampur dengan sempurna. Pada campuran heterogen ini, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya adalah kopi yang dilarutkan dengan air panas. Campuran heterogen akan ditandai dengan adanya endapan jika dilakukan penyaringan. Endapan tersebut merupakan materi padat yang berhasil dipisahkan dari sebuah campuran zat cair. Contoh lainnya antara lain air dengan tepung, air dengan pasir, dan air dengan minyak. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat.